Alhamdulillah Alhamdulillahil malikid dayyan wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marriz zaman wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul munazzah anil jismiyati wal jihati wal makan wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi kana khuluquhul Qur'an amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah menjadi kata yang harus terus kita ucapkan sebagai wujud syukur atas karunia nikmat yang tak terkira yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Nikmat yang telah kita terima ini harus kita syukuri dan manfaatkan dengan cara yang baik, untuk hal-hal yang baik, sehingga kita akan terus mendapatkan kebaikan dan keberkahan dalam kehidupan kita. Di antara cara yang baik dalam memanfaatkan nikmat dari Allah ini adalah dengan menggunakannya untuk hal-hal yang mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan, berupa menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pun telah menegaskan akan mengangkat derajat orang yang beriman, taat dan patuh kepadanya, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, berusaha menciptakan suasana damai, aman dan tentram dalam hidup bersama. Hal ini termaktub dalam Al-Qur'an surat Al-Mujadalah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات Wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara hal yang dijelaskan dalam ayat di atas adalah tentang bagaimana keutamaan yang diperoleh orang yang memiliki ilmu. Derajat dan kedudukan mereka akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini bisa kita lihat dalam realita kehidupan sehari-hari, di mana seorang guru misalnya mendapat kemuliaan di hadapan muridnya sebab ilmu yang dimilikinya. Dan memang orang yang berilmu tidak akan sama dengan orang yang tidak berilmu. Dengan ilmu yang dimiliki, seseorang akan mudah untuk mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Selain di dalam Al-Quran, hadis Nabi juga telah banyak menyebutkan tentang keutamaan menuntut ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi umatnya agar menuntut ilmu sebab keutamaannya yang begitu luar biasa. Di antara hadis yang berbicara tentang keutamaan menuntut ilmu adalah hadis Nabi berikut. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man salaka tariqan
yabtaghi fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa innal malaikata latad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna'. Wa innal 'alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitanu fil ma'. Wa fadlul 'alim 'ala al-'abid ka fadlil qamar 'ala sa'iril kawakib. Wa innal ulama warathatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warrathul ilma faman akhadhahu akhadha bihadhin wafir. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk menimba ilmu, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan sesungguhnya malaikat akan meletakkan sayapnya untuk penuntut ilmu karena rela dengan apa yang ia lakukan. Sesungguhnya orang alim akan dimintakan ampun oleh penduduk langit dan penduduk bumi, bahkan oleh ikan di lautan. Dan keutamaan orang alim di atas ahli ibadah seperti keutamaan bulan di atas bintang-bintang. Dan sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi, karena para nabi tidak mewarisi dinar dan dirham, mereka hanya mewarisi ilmu. Maka barang siapa yang mengambilnya, dia telah memperoleh bagian yang untung. Hadis di atas menunjukkan betapa besar keutamaan ilmu dan orang yang menuntut ilmu. Selain derajat tinggi yang diperoleh, orang yang menuntut ilmu akan dipermudah jalannya menuju surga, didoakan oleh semua makhluk dan lain-lain. Oleh karena itu, jangan sampai waktu yang ada ini kosong dan hampa dari menuntut ilmu. Sebab sangat merugi orang yang membiarkan waktunya berlalu begitu saja tanpa ada pengetahuan yang didapat. Ilmu sangat penting dalam kehidupan ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian tentang urgensitas ilmu dalam kehidupan sehari-hari, maka kita bisa melihat bagaimana para ulama salaf pada masa lalu sangat memperhatikan urusan ilmu. Ilmu yang pertama kali mereka ajarkan kepada anak-anak mereka adalah ilmu Al-Quran dan hadis. Selain itu, ilmu-ilmu lain pun diajarkan juga kepada mereka, karena setiap ilmu saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Akhlak juga mereka tanamkan dalam jiwa dan kepribadian anak-anak mereka dengan tujuan agar pada diri mereka terhimpun dua hal, yaitu ilmu dan akhlak. Hal ini karena seseorang selain harus diberikan nutrisi ilmu yang cukup, ia juga harus ditopang dengan akhlak yang baik atau dengan akhlakul karimah. Sehingga jika kedua hal ini ada pada diri seseorang, maka akan terbentuk manusia yang berkualitas dan bermanfaat. Ia tidak hanya bermanfaat pada dirinya sendiri, melainkan bermanfaat kepada yang lain. Ilmu akan dapat membuat seseorang memiliki rasa takut yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Abu Ishaq Al-Huwaini berikut. Fal ilmu huwa alladhi yahmiluka ala khasyatillah, wa man zada ilmuhu zadat khasyatuhu lillah, wa man khasyallaha lam ya'sih. Yang berarti ilmu akan menjadikanmu sebagai orang yang memiliki rasa takut kepada Allah. Barang siapa yang bertambah ilmunya, maka bertambah pula rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang takut kepadanya, maka ia tidak akan bermaksiat kepadanya. Ilmu ibarat sebuah pohon yang menghasilkan buah. Buah dari ilmu adalah terbentuknya kepribadian dan akhlak yang baik. Semoga kita semua tetap bisa istiqomah dalam menuntut ilmu dan ilmu yang diperoleh bermanfaat dan barakah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam sebuah hadis masyhur yang diriwayatkan Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim." Artinya, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Dari hadis ini kita menyadari bahwa hukum mencari ilmu adalah fardu ain dan merupakan sebuah perintah dari Allah yang disampaikan oleh Rasulullah, sehingga menuntut ilmu menjadi sebuah ibadah bagi kita semua. Dan ketika melaksanakannya, kita mendapatkan dua keutamaan langsung, yakni mendapatkan pahala karena sudah beribadah dan mendapatkan manfaat dari ilmu yang kita pelajari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Belajar atau menuntut ilmu, khususnya ilmu agama, adalah ibadah yang tak kenal waktu.
Mulai dari lahir ke dunia sampai kita meninggal dunia, kita diwajibkan untuk terus melakukannya. Kita tidak diperbolehkan berpuas diri terhadap kemampuan dan pemahaman kita terhadap ilmu-ilmu agama. Kita tidak boleh berpuas hanya dengan modal hafalan saja, kemudian sudah merasa yang paling baik dalam menjalankan ibadah dan paling tahu agama yang sangat luas ini. Kita tentu prihatin di fenomena di era digital saat ini. Banyak ditemukan di media sosial dan kehidupan kita sehari-hari orang yang puas dan merasa paling memahami ilmu-ilmu agama, walau hanya belajar dalam waktu singkat melalui internet. Mereka hanya belajar agama bukan dari sosok otoritatif atau bukan dari ahlinya. Padahal dalam menuntut ilmu dibutuhkan syarat yang tidak sedikit. Dalam kitab Ta'limul Muta'allim Thariqut Ta'allum karya Imam Az-Zarnuji disebutkan bahwa ada 6 hal yang menjadi syarat dalam mencari ilmu. Hal ini terangkum dalam 2 bait syair dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, yakni akhi lan tanalal ilma illa bisittah sa'unbika an tafsiliha bibayanin dzaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa dirhamun wa suhbatu ustadzin wa tulu zamanin. Dalam bait syair ini disebutkan syarat pertama seseorang dalam menuntut ilmu adalah kecerdasan. Kecerdasan ini mencakup akal, akhlak, emosi, di mana kecerdasan akhlak lebih diutamakan agar ilmu dapat diserap atau dipahami dengan baik. Yang kedua adalah bersungguh-sungguh, yakni dengan memiliki tekad kuat, tak gampang putus asa dalam menimba ilmu. Yang ketiga adalah bersabar dalam menjalani proses menuntut ilmu dengan tegar menghadapi cobaan dan gangguan yang ada. Kemudian syarat yang keempat dalam menuntut ilmu adalah harus siap mengeluarkan modal atau biaya. Kita perlu menyadari bahwa setiap perjuangan pasti ada pengorbanan, termasuk mencari ilmu. Jangan berharap ilmu yang berkualitas dan bermanfaat jika kita tidak mau berkorban dengan mengeluarkan biaya untuk kebutuhan ilmu yang sedang kita cari. Syarat yang kelima adalah mengikuti petunjuk guru. Hal ini artinya kita tidak boleh belajar tanpa guru, khususnya dalam belajar agama. Dalam mempelajari sesuatu, kita harus mencari seseorang yang memang sesuai dengan bidang keahliannya. Silsilah atau asal-usul ilmu dari guru juga penting untuk diperhatikan. Karena jika kita belajar pada orang yang tak memiliki silsilah atau sanad, kita akan mendapatkan ilmu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kesahihannya. Dengan ilmu yang benar, guru akan memberikan bimbingan serta koreksi jika kita melakukan sesuatu kesalahan. Selanjutnya, syarat seseorang dalam menuntut ilmu adalah harus menempuh waktu yang lama. Tidak instan, tidak simsalabim, tidak tiba-tiba alim dengan belajar hanya dalam waktu singkat. Sesuai kata bijak bahwa menuntut ilmu itu adalah kewajiban yang harus dilakukan seseorang dari lahir ke dunia sampai meninggal dunia. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari hal-hal yang sudah khatib sampaikan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa belajar atau menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban sekaligus ibadah yang harus dilakukan oleh seseorang dengan memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Tidak gampang usaha dalam mencari ilmu, namun tidak boleh pula patah semangat untuk mendapatkannya. Ingat, Imam Syafi'i berpesan untuk kita semua. Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.